A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah biidznillah azza wa jalla tamakanna an nata'allam jama'atan ma'ana wa ma'akum jami'an walau annana fi hadha al-ma'had wa antum fi buyutikum wa qulubuna insyaallah qaribun. Wa ikhwati a'azzakumullahu jami'an, insyaallah fi hadzal liqa' sanata'allam jama'atan ad-dars fiqh ad-da'wah, pelajaran fikih dakwah. Mari kita mulai. Nabda ta'alluman al-yawma bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, fiqh dakwah dari segi bahasa ya. Fikih dakwah yaitu fikih cara, kemudian dakwah cara berdakwah. Jadi banyak sekali dai-dai menggunakan cara dan metode dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Ada yang melalui tulisan, ada yang melalui mimbar, ada yang melalui puisi, ada yang melalui syair, ada yang melalui ilmu lainnya. Kedokteran itu semua adalah dakwah. Dakwah yang bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita satu akidah ya. Maka coba lihat halaman 15 di buku dakwah yang telah antum pegang masing-masing ya, dalam bentuk PDF ataupun ada yang sudah mengprint. Kita langsung masuk ke al-faslul awwalu, di fasal yang pertama. Ta'rifud da'wati wa ilmud da'wah. Pengertian dakwah dan ilmu dakwah. Jadi pengertian dakwah itu sendiri dan ilmu dakwah sendiri. Karena orang yang berdakwah itu sekarang nih pengabdian ini lagi berdakwah. Tidak cukup menyampaikan dakwah, tapi dia harus berilmu. Maka istilahnya faqidu syai' la yu'ti. Maka orang yang tidak memiliki ilmu, bahkan tidak mempunyai kapasitas, maka tidak akan memberikan apa-apa terhadap mad'u, terhadap yang diserunya, terhadap masyarakat atau terhadap santrinya ketika dia di kelas untuk berdakwah. Jadi belajar di kelas adalah berdakwah. Dengan siapa? Seorang guru memberikan dakwah kepada mahasiswa ataupun santri. Jadi di situ peran kesabaran, akhlak mulia itu sangat dilihat dan sangat disorotin oleh mad'u yang diseru ataupun santri ataupun mahasiswa. Seorang guru atau seorang mubalik itu sangat dilihat dan disoroti oleh mad'u yang diseru. Baik, muqaddimah. Ad-da'watul islamiyah mawdu'uha huwa ar-risalatul khatimatul lati nazalat min indillahi bi tariqil wahyi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Jadi dakwah Islamiyah yang sangat santun dan sudah menjadi teladan untuk dakwah semua alam. Siapa itu yang menjadi contoh dan teladan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan generasi awal. Dakwah Islamiyah maudu'ah wa ar-risalatul khatimah, yaitu apa yang kita seru adalah
ar-risalatul khatimah, yaitu mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan kitabullah yang terakhir. Ar-risalatul khatimah, risalah penutup daripada risalah yang sebelumnya. Nazalat min indillah, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, bi tariqil wahyi, secara wahyu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril kemudian ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kitabi, di dalam risalah tersebut, di dalam Al-Qur'an, la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan satupun. Makanya itu Rasulullah itu berdakwah itu disukai, baik kawan ataupun lawan, dan itu sulit untuk dikalahkan. Ia dikagumin, ia disukai dari kawan, dari sahabat-sahabatnya dan lawan-lawannya. Tidak ada kebatilan di dalamnya, min baini yadayhi wala min khalfi, dari segala arah pun Al-Quran tidak ada kebatilan. Maka itulah kenapa Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Injil, Zabur, Taurat, Allah telah turunkan kepada nabinya masing-masing. Akan tapi sekarang, yang ada sekarang Alkitab itu udah diubah. Sudah diubah beberapa kali, bahkan ribuan kali. Oleh karena itu, yang lagi viral sekarang, ya, ada seorang Kristen atau ahli kitab dikatakan, yang menantang Ustaz Abdul Somad bahwa di dalam Al-Quran itu bahwa di dalam kitab yang mereka pelajari tidak ada nama Muhammad. Karena apa? Karena kitab yang mereka pelajari sudah diubah. Namun kalau kitab aslinya yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, baik di Injil, Zabur, Taurat, bahwa penutup para nabi sudah dituliskan tanda-tandanya bahwa nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimakumullah. Lanjut, takaffalallahu bihifdhiha bihifdhi kitabihi. Maka Allah menjamin, melegitimasi bahwa yang menjaga Al-Quran itu Allah sendiri. Antum ya ahlal Quran yang sebentar lagi akan pengabdian, mungkin mengikuti jejak kakak kelas antum, maka sesungguhnya yang menjaga Al-Quran itu adalah Allah. Dari apa? Dari kerusakan, dari kesalahan makna dan lain sebagainya. Maka tugas kita, tugas antum adalah mempertahankan dan memurojaah dan menguatkan Al-Quran. Karena fikih dakwah itu masuk ke dalam semua arah. Fikih dakwah, orang yang berdakwah itu Al-Quran dia harus dakwahkan. Masuk juga hadis. Al-Quran otomatis dengan runtutan bawahannya, yaitu tafsirnya atau maknanya. Kemudian orang berdakwah juga kalau dikupas setelah Al-Quran, maka dia mengupas hadis. Jadi masuk. Kemudian tidak hanya hadis, dia mengupas tentang sirah. Jadi orang yang berdakwah, fikih dakwah itu adalah memancarkan banyak aspek keilmuan yang harus dia kuasai. Makanya orang yang berdakwah itu bukan main-main, berdakwah itu serius. Karena apa? Dia berdakwah kepada seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkan. Makanya takaffalallahu bihifdhiha bihifdhi kitabih wa arsala biha Muhammad ila nasi ajmain, mengutus seorang nabi Muhammad kepada manusia, liyukhrijan nas minadh-dhulumati ila nur biidni rabbihim ila surati azizil hamid. Kemudian selanjutnya, fahiya risalatullah fil ardi wa dini lin nasi ajmain ila yaumi ayyurithahullahu al-arda wa man 'alaiha wa hiya al-uslub al-amthal al-manhaj al-akmal alladhi ikhtarahu Allah khalqahu lil-fawzi bi sa'adati daraini. Jadi Allah
telah memilih kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh alam dengan apa? Manhaj Al-Quranul Karim, mewariskan Al-Quranul Karim agar apa? Agar dia berbahagia tidak hanya saja di dunia namun di akhirat juga. Wa ya khatamur risalat as-sabiqah, yaitu penutup risalah yang terdahulu. Wa jami'atu li wasaya al-anbiya wal mursalin min ladun Adam ila Muhammad SAW. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran penutup kitab-kitab para nabi yang terdahulu. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk al-mabhas al-awwal. Ta'rifud da'wah lughatan wa istilahan. Min ma'ani da'wati fil lughah. Ini sekarang pengertian dakwah secara bahasa. Menurut bahasa. An-nida'u. Yuqalu da'a fulan fulanan. Idza nadahu wa da'autu ar-rajul idza sahhat bihi wastad'aituhu. Apa itu? Da'a fulan, yuqalu da'a fulan fulanan. Satu orang laki-laki memanggil atau menyuruh satu orang. Ya. Satu orang laki-laki menyeru, mendorong satu orang. Assalamualaikum kaifa hal, seperti itu. Itu berdakwah. Ya, mengajak, memotivasi untuk dakwah. Kemudian yang kedua, ad-du'a ila syai'. Yang kedua, menurut bahasa, ad-du'a, apa doa? Doa, berdoa ila syai', ya, berdoa kepada sesuatu, mengajak, motivasi dan berdoa. Jadi berdoa itu adalah bagian daripada makna dakwah. Berdoa kepada sesuatu bermakna al-hathu ala qasdihi. Dia berdoa itu disengaja. Ya, kita mendoakan teman kita. Jadi makanya dalam berdakwah itu apabila engkau tidak bisa menggunakan kekuatan, fa in lam yastati biyadi fa bilisani, dengan lisan nasihat. Kalau tidak bisa dengan nasihat dan lisan, fa in lam yastati fa biqalbihi, dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, yaitu mendoakan saudara kita dengan kebaikan-kebaikan, bukan hasad, bukan dengki, bukan iri, bukan mendoakan yang buruk, tapi mendoakan yang baik. Nanti bisa panjang, antum bisa mentafsirkan bagaimana sejarah Rasulullah dan para sahabat berbuat ihsanan baik kepada orang yang membencinya. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ila qadiyah yuradu itsbatuha aw ad-difa' anha sawan kanat haqqan aw batilan. Yang ketiga adalah menegaskan atau dakwah terhadap perkara yang hak ataupun batil. Jadi kita berdakwah kepada sesuatu, yuradu yang dimaksud itsbatuha aw ad-difa' anna sawan kanat haqqan aw batilan. Jadi kita berdakwah kepada yang hak, ya, aw batilan, ataupun batil. Jadi ada dua. Makanya di dalam juz amma itu ada yang fujur, ada takwa. Kalau orang yang mendapatkan takwa, maka dia akan menyeru kepada kebaikan. Kalau dia fujur, maka dia menyuruh pada kebatilan, kesesatan, kejahatan. Bagaimana itu? Hikayatul Quran an Yusuf alaihi assalam fi qawli qala rabbi sidnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nah, ini ay min ta'atin niswah wal wuqu' fil itsm. Contoh daripada faminal batil, dari batil itu adalah hikayatul Quran, tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Qala rabbi sidnu, berdoa Nabi Yusuf, qala rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu, penjara itu, ahabbu, lebih baik, lebih aku cintai, ilayya mimma yad'unani ilai ay min ta'atin niswa wal wuqu' fil itsm. Nah, jadi seperti ini adalah menolak dari ketaatan seorang niswah
atau perempuan karena ingin berbuat zina. Nah ini kama warada fi qouli rasuli sallallahu alaihi wasallam lil awthan al khuruju hina istafu lil qitali mada abda'u al jahiliyah wa ana baina adhurikum. Nah itu contoh daripada yang batil ya, jadi contohnya mengajak kepada kebatilan itu jangan kita ikutin. Ataupun kita seorang dai sudah tahu, dai yang mengemban risalah, penerus penghafal Quran mengajak kepada kebatilan, ya ini adalah benar-benar jahil karena sudah tahu kita harus menyeru dan berdakwah dengan santun apa dengan akhlak, kemudian tidak boleh dengan batil. Kemudian contoh dari al-haq tentang dakwah hak ya. Lahu da'watul haq wa qawlu ta'ala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Silahkan antum berdakwah saja ya dengan hak, dengan santun, dengan lembut. Enggak usah pikirin antum itu dakwahnya diterima atau tidak ya. Karena apa? Yang memberikan hidayah itu, yang memberikan jalan orang-orang mengikuti jalan Allah itu bukan antum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang memberikan hidayah kepada hati-hati mereka untuk berada di dalam rel yang lurus. Makanya sebelum berdakwah, sebelum ceramah atau apapun, sebelum belajar seperti ini, berdoa semoga ilmunya nyampai. Saya juga berdoa semoga yang saya sampaikan ini nyampai di dalam hati antum ya. Kalau misalkan di dalam otak saja banyak, bahkan lebih pandai ya, ini baca aja, baca sendiri insya Allah paham. Tapi sampai lubuk hati yang paling dalam dan meresap itu tidak semuanya. Makanya selalu ista'inu bisabri wassalah. Kemudian yang keempat, al-muhawalatu, pengertian secara bahasa, al-muhawalatul qawliyatu awil fi'liyatu awil amaliyatu. Secara singkatnya saja, apa yaitu menegaskan itulah dakwah dengan cara al-qawliyah, perkataan, awil fi'liyah, perbuatan, awil amali, al-fi'liyah, perbuatan, awil amaliyah, yaitu amal, praktek gitu, berdakwah. Al-imalatu an-nas ila madhhabi au nakhlah. Apa itu? Jadi selalu berdakwah dengan perkataan, kemudian dengan perbuatan, kemudian dengan amal, dengan praktek ya. Sehingga itu akan menjadikan mudah. Tidak usah pikir nanti dia ikut atau enggak dan sebagainya. Yang penting antum sudah berbuat yang baik. Itulah berdakwah. Yang kelima, al-ibtihalu wasu'al. Apa al-ibtihal wasu'al? Memohon dan meminta. Jadi dakwah pengertian cara bahasa juga al-ibtihal. Kenapa al-ibtihal? Memohon. Wasu'al, jadi meminta. Kenapa? Karena di dalam berdakwah ini kita harus ada yang namanya ibtihal, roja, seperti roja aja, harapan ya. Wasu'al yaitu soal, jadi ada harapan, ada khauf gitu, ada roja, ada khauf. Jadi ja'a fil misbahil muthir da'autullah ad'u wa ad'uhu da'a au ubtuhila ilaihi bisu'al wa arghabu fima indahu minal khair. Jadi selalu memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu memohon dan
berharap, ibtihal, khauf dan roja atau targhib sama tarhib nanti di maudhu yang selanjutnya. Jadi ada 5 ya. Yang pertama itu adalah da'a, menyeru, memanggil. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a ila syai', berdoa kepada sesuatu yang baik. Yang ketiga itu adalah ad-da'watu ila qadiyah, yaitu berdakwah terhadap perkara yang sesuatu yang baik dan menghindari yang buruk, ya. Berdakwah kepada yang hak, menghindari yang buruk. Kemudian yang keempat, selalu berdakwah dengan perkataan, kemudian fi'liyah, perbuatan dan amal dengan semua anggota tubuh kita. Yang kelima adalah al-ibtihal was su'al, yaitu memohon dan meminta. Jadi karena dakwah itu bagian daripada kewajiban kita penerus para rasul. Jadi kita selalu mohon dan meminta, harus, namanya pewaris rasul itu harus berdakwah. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakannya. Jadi yang paling penting di sini sangatlah di poin yang keempat itu al-muhawalatul qawliyah awil fi'liyah awil amaliyah. Dia orang masyarakat itu mensoroti dengan amaliyah. Amaliyah dengan jawarih, praktek seluruh anggota tubuh kita itu benar enggak? Nah gitu. Itu akan menjadi sorotan yang sangat besar. Kemudian ta'rifu du'at sekarang. Masih halaman 116, pengertian du'at, apa pengertian dai gitu ya. Wa yashtakilu ta'rifu du'at taba'an li hadha ta'arif al-mukhtalifah. Nah, pengertian du'at itu bermacam-macam. Kama yutlaqu alaihim kadzalika annahum humul qaumu. Ada yang seperti ini. Mereka adalah humul qaumul ladina yad'una ila bai'ati au da'wati huda au dhalalah. Mereka seorang kaum yang menyeru kepada kesetiaan, au da'wati huda, atau menyeru kepada huda, petunjuk, au dhalalah, ataupun dhalal. Jadi tantangan dakwah para dai adalah bagaimana tanha anil mungkar, yaitu menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Yuqal rajulun da'iyah idza kana yad'u ila bid'atin aw madhhabin aw dinin. Seorang laki-laki da'iyatun, da'i, menyeru, yad'u ila bid'atin, hal yang baru, au madhabin, atau madhab, au dinin, atau agama. Jadi war Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu da'iyatun fil Islam. Jadi Nabi Muhammad adalah awal pertama, orang pertama kali da'i. Da'i pertama adalah, adanya di sini, da'iyatun ila fil Islami ila tauhidillah. Ya. War Rasul, karena apa? Tidak semua nabi itu dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Namun Rasul itu dia dibebani untuk berdakwah. Nabi Muhammad itu dibebani untuk menyampaikan. Ikut atau tidak itu hal belakang. Namun kewajiban Rasul adalah menyampaikan risalah yang telah Allah beri kepada Rasulullah. Orang pertama da'i fil Islam ila tauhidillah, yaitu kepada tauhid Allah, menyeru kepada tauhid Allah, wa ta'atihi wa itba'i syar'ihi. Bertauhid kepada Allah, taat kepada Allah, dan mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.
Qala Allah Ta'ala mukhbaran 'anil jinnil ladzina istama'ul Qur'an, mukhbaran yang dikabarkan seperti halnya jin alladzina istama'u yang mendengarkan Al-Qur'an. Apa itu? Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Man lam yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Terus sampai ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi Rasulullah itu tugasnya inna arsalnaka, Allah mengutus Rasul syahidan, ya, sebagai saksi, mubasysyiran wa nadhira, memberikan peringatan saja, bukan memaksa. Itu luar biasa. Kemudian selanjutnya at-ta'rifu al-istilahi lid-da'wah. Pengertian istilah dakwah itu sendiri. Tadi kan pengertian duat, da'inya. Sekarang pengertian dakwah. Yang pertama itu pengertian dakwah secara bahasa, yang kedua pengertian da'i, yang ketiga ini ta'riful istilahi lid-da'wah, pengertian dakwah itu sendiri secara istilah. Mimma sabaqna ra'anna kalimat ad-da'wata fi ta'rifi min ma'aniha al-muhawalatu al-qawliyah, katanya. Seperti halnya yang telah disebutkan tadi bahwa pengertian dakwah dari makna-makna al-muhawalatul qawliyah, yaitu menyeru dengan perkataan, wal amaliyah dengan perbuatan, linidain nas untuk menyeru manusia, wa imalatum ila da'i au ila ma yuqsadu min qaulin au fi'lin. Wal makna istilahi kalimatul dakwah la yab'ad katsiran 'anil makna lughawi. Jadi makna istilah ini tidak jauh daripada makna lughawi. Makna istilah ini tidak jauh daripada makna lughawi, menyeru gitu. Baik, nanti bisa dibaca dan ditanyakan yang belum paham. Al-mabhatsu tsani, sekarang mabhas yang kedua, ta'rifud da'wati ilallah. Pengertian dakwah kepada Allah sekarang. Antum dakwah kepada siapa? Dakwah kepada Allah. Adapun masalah yang lainnya itu nomor sekian. Yang pertama adalah tujuannya ad-da'watu ilallah. Laisa li ajli ghairillah. Bukan karena selain Allah. Jadi dakwah itu satu, dakwah kepada Allah. Sebagaimana ini kitabnya ad-da'watu ilallah, bahasa Arabnya da'watu ilallah. Idza nazarna ila ta'rifi ad-da'wati ilallah bil ma'na istilahi al-istilahi, wajadna anna hunaka ta'rifat iddata lil ulama'i yajma'uha kulluha aqdun wahidun. Banyak sekali ahli ulama yang ta'rifat lil ulama, ta'rifat tentang dakwah ilallah ini adalah kulluha aqdun wahidun, sepakat. Wa huwa ad-da'watu ila dinillah, dakwah kepada agama Allah, kepada Allah maksudnya. Wal hatsu ala itba'ihi, dan memotivasi ala itba'ihi, apa? Mengikuti ajaran Allah, wa tatbiqi syariatihi, dan tatbiq itu adalah praktek amaliyah, ya, syariatihi, syariat Allah. Walihada ja'at ta'rifatuhum tahmilu hadzal ma'na min hadhi ta'rifat. Jadi dari ada beberapa ta'rifat dipecah daripada ta'rifat yang spesifik tadi. Yang pertama apa katanya? Ad-da'watul islamiyah. Yang pertama dakwah islamiyah. Yang kedua nanti bisa antum baca ya. Apa itu dakwah islamiyah? Hiyal al-khudu'u lillahi wal inqiyadu li ta'alimihi bila qaidin wala syartin, wa qad istanasa li hadha ta'rif biqouli ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Jadi al-khudu' tunduk
lillahi kepada Allah, kemudian wal inqiyadu kepatuhan li ta'alimihi akan ajaran Allah, bila qaidin tanpa ada ikatan, wala syartin tanpa ada syarat, waqad istanasa. Jadi taat dan tunduk itu tidak ada iming apa-apa, ikhlas liwajhillah, taat tunduk tidak ada, jadi murni gitu. Qul inna sholati, makanya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Nah, tidak ada sekutu, tidak ada selain taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa bidzalika umirtu. Nah, kemudian yang kedua yaitu makna ta'rifud dakwah kepada Allah. Pecahan daripada pengertian ta'rif dakwah ilallah dibagi menjadi berapa ini? Yang pertama dakwah kepada Islam, dakwah. Yang kedua ad-da'watul islamiyah, ya, yang dakwatul islamiyah pengertiannya tadi al-khudu, ya kan, ada berbagai macam pengertian. Yang pertama dibagi, yang pertama itu dakwah islamiyah hiya al-khudu, yang kedua itu ad-dakwah islamiyah hiya ad-dinul ladzi irtadahu Allahu lil alamina wa anzala ta'alimihi wa wahyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampai terakhir. Jadi kata beberapa ulama, pengertian dakwah kepada Allah yang kedua itu adalah apa katanya? Ad-din, agama, alladzi, yang irtadahullah, yang diridai Allah, lil alamina, seluruh alam semesta, manusia alam semesta, wa anzala, yang telah diturunkan oleh Allah, ta'alimihi, yang diturunkan oleh Allah, wahyan, cara wahyu, ala rasul, kepada rasul, wa hifdzuha fil Quran, dan penjagaannya dalam Al-Quran, wa bainahuma fi sunnah, dan di dalam as-sunnah. Itu. Wa qad akhadha hadha ta'rif min qawlihi ta'ala, dan dalilnya daripada argumentasi pengertian dakwah kepada Allah yang kedua adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau misal ada yang nanya, Ustaz, apakah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati itu ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul? Ada tiga, ya. Ada tiga ayat. Ada yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, tentang ayat riba. Itu ayat terakhir yang turunkan. Ada yang mengatakan wattaqu yawman turja'una fi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum. Nah, baik, sahih dan lain sebagainya, bagaimana antum cari. Kemudian yang ketiga, ya, ad-da'watul islamiyah, dakwah kepada Allah, pengertian yang ketiga adalah dakwah Islamiyah an-nizamul 'am al-qanun asy-syamil li umuril hayati wa manahijis suluk al-insani allati ja'a biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbih wa amru bitablighiha ilan nas. Apa itu pengertian dakwah kepada Allah yang ketiga? Katanya ad-da'watul islamiyah, nizam, pengertiannya peraturan, al-am, secara umum, al-qanun, undang-undang, asy-syamil, yaitu yang sempurna, li umuril hayati, dari perkara-perkara kehidupan, wa manahiji as-suluk, dan perkara-perkara manahij as-suluk insan, perkara keseluruh manusia, allati ja'a biha, yang datang biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui kepada Nabi Muhammad, min rabbih, dari Allah, wa amru bitablighiha ilan nas, dan untuk mendakwahkan kepada seluruh manusia, itu Al-Quran. Waqad akhadha hadha ta'rif min qawli ta'ala, ada dalilnya ini ta'rif, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu yang
ketiga. Ada lagi. Kemudian di sini yajma'u, perhatikan halaman 19 sebelum terakhir nih, yajma'uha ta'riful wahid, digabungkan menjadi ta'rif, satu ta'rif. Ya. Menjadi satu ta'rif. Nartadihi wa tamilu ilaihi wa huwa ad-da'watu ila tauhidillah wal iqraru bisyahadataini wa tanfidhu manhajillahi fil ardi qaulan wa amalan. Jadi di sini kan di halaman 17 itu ada kalimat di situ ta'rifat iddata lil ulama'i yajma'uha kulluha aqdun wahid. Ya. Apa itu? Di situ ad-da'watu ila tauhidillah, dakwah. Semua ulama itu sepakat dakwah kepada tauhid Allah. Wal iqraru bisyahadataini. Ya, iqrar meyakini dua kalimat syahadat, wa tanfidu manhajillah, dan wa tanfidu manhajillah, dan mengikuti manhaj Allah fil ardi qaulan wa amalan. Baik. Kemudian halaman 19, al-mabhatsus tsalits, ilmu dakwah. Sekarang ilmu dakwah, makanya yang tadi di muqaddimah itu orang yang berdakwah itu harus mempunyai ilmu. Ilmu da'wati. Minal ma'lumi anna da'wata, halaman 19, mabahas asalis. Minal ma'lumi secara umum sudah diketahui bersama anna da'wata bima'na an-nashru wal balagh wal iqtina wa di'ayah. An-nashru menyebarkan, wal balagh sama, menyebarkan, mendakwahkan, menyampaikan. Wal iqtina sama juga maknanya, wadi'ayah yaitu meyakinkan. Jadi harus punya ilmu. Apa? Supaya apa? Kita menyebarkan, menyampaikan, iqtina meyakinkan, wadi'ayah itu meyakinkan. Apa? Meyakinkan kepada siapa? Mad'u. Agar mereka tuh yakin dengan apa yang kita sampaikan. Makanya itu ilmu dakwah punya ilmunya. Qassarat ilman mustaqillan bidati kasairil ulum lahu maudu'uhu wa khasaisu. Jadi sudah menjadi maklum surat ilman mustaqillan kasairil ulum. Jadi kalau kita menyampaikan sebuah dakwah ataupun menyeru kepada kebaikan, harus ada karakternya, harus ada tujuannya. Karena apa? Biar kena. Kita dai mempunyai karakter dan model masing-masing. Tujuannya apa? Pastinya dakwah kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bal asbaha min ahamin. Kenapa? Ilmu dakwah ini adalah, katanya di sini, ilmu dakwah maudu'uhu wa khasaisuhu wa ahdafu, harus benar-benar detail. Apa? Seorang dai itu mempunyai ilmu ahdafu, tujuannya, arahnya apa. Wa asbaha yujari, berdampingan, wa yuwaqib al-ulum al-islamiyah ukhra. Jadi berdampingan sama semua ilmu. Jadi pengertian ilmu dakwah, seorang dai itu harus mempunyai kapasitas itu karena menyangkut semua ilmu yang akan disampaikan. Kadang kita menyampaikan tentang tema Islam, tapi Islam itu ke sirah, ke tafsir, ke akidah, ke usul fiqh, ke fikih dan lain sebagainya. Karena itu makanya bal asbaha min ahamil ulum al-islamiyah li hifdzi aqidatil ummah wa qiyaniha fi hadiriha wa mustaqbali. Jadi menurut pengarang kitab ini adalah ilmu dakwah, ya, tentang mempelajari ilmu dakwah ini biar antum semangat gitu kan. Qad bal asbaha, ilmu dakwah ini min ahammil ulum, ilmu yang sangat penting dalam Islam. Iya, karena apa? Karena kalau misalkan nggak tahu ilmu dakwahnya, maka tidak akan menarik, tidak akan sabar. Seorang dai tidak akan berhasil kalau tidak mempunyai ilmu dakwah. Makanya min ahamil ulum, dari sekian banyak itu salah satu yang paling penting itu adalah
fiqh dakwah, belajar fiqh dakwah ini. Li hifdzi aqil, bisa menjaga akidah umat, mempersatu umat. Gini. Jadi kalau misalkan dakwah itu kan bisa menjadi penengah. Orang berdakwah santun itu menjadi penengah. Penengah bagaimana? Yang keras itu jadi melunak. Ya. Tatkala kita memiliki metode dan ilmu dakwah itu, orang-orang melunak lain sebagainya. Makanya li hifdzi aqidatil ummah, untuk menjaga akidah umat, mempersatu umat, kalau tahu ilmu dakwah. Wa qiyaniya fi hadiriyah wa mustaq, pada zaman sekarang ataupun masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Itu dibaca sampai al-asrul kindi. Terus fa ilmu dakwah ala hadha huwa, halaman 20, dan ilmu dakwah itu adalah ilmu alladhi ta'rifu bi asalib al-iqtina wa turuqu akhdan min qouli ta'ala ud'u ila sabili rabbil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanah billati hiya ahsan. Ada yang kepotong, wajadilhum billati hiya ahsan harusnya. Nah, jadi ilmu dakwah adalah pengertian ilmu dakwah, metode atau cara berdakwah. Ya, ilmu dakwah itu untuk meyakinkan mad'u yang kita seru, wa turuku, caranya itu akhdan, ya, min qouli ta'ala, harusnya yang sangat tepat. Makanya di situ ud'u ila sabili rabbika. Yang pertama kali serulah ila sabili, kepada siapa? Jalanku, jalan Allah maksudnya, bukan jalan hawa nafsu. Rabbika, setelah itu Rabbika, ya, jalan Allah. Bil hikmah, dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Wal mau'izah, dengan nasihat yang baik. Wal mau'izatil hasan. Wajadilhum billati ahsan, apabila ada perbedaan sesuatu, maka di situ adalah dialog billati ahsan, dengan baik. Makanya Imam Syafi'i itu kalau misalkan debat sama orang yang bodoh, maka Imam Syafi'i itu kalah. Kalau Imam Syafi'i debat ataupun dialog sama orang yang pintar, tidak pernah kalah, selalu menang. Gitu. Jadi berdebatlah dengan, atau berdialognya dengan hawa dingin dan dengan ilmu. Sawan kana tilkal asalib al-qauliyah al-khutbah, sama saja penyampaiannya itu baik dengan qauliyah, itu perkataan khutbah atau dars, pembelajaran seperti ini, wa ghairu dzalika, au asalib al-amaliyatu kal qudwah, ataupun asalib atau cara metode dengan qudwah. Apa qudwah itu? Teladan. Nyuci baju sendiri antum di rumah, gitu kan. Azan tidak disuruh, udah azan. Berangkat ke masjid, sudah berangkat sebelum disuruh. Qudwah hasanah. Wal amal, dan amal an-nafi' wasiratu at-tayyibah, dan sirah tayyibah, ya. Wa ghairu dzalika min asalibil hakimah, dari metode-metode atau cara yang bijaksana. Yaqulul imam, seorang imam mengatakan, al-aini bil hikmati tadullu ala madza? Tadullu ala ilmin daqiq muhakkam wa ta'limuha kamalul ilmi wal qada'u biha kamalu amali. Apa katanya? Yaqulul imam al-aini, imam aini bil hikmah. Apa tuh? Dakwah dengan kearifan atau dengan santun itu tadullu ala ilmi daqiq, yang menunjukkan seseorang itu dalamnya keilmuannya. Jadi orang berdakwah dengan santun dan baik itu menunjukkan, ya, dalamnya ilmu seseorang. Wal qada'u biya kamal wa amali.
Wa kama yaqul Imam Al-Aini, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Aini, al-hikmatu tahtaju ila ilmin. Orang yang bijaksana, orang yang berdakwah dengan bijaksana, tahtaju ila ilmin, sangat membutuhkan ilmu, ya, ilmin daqiqin bi asraril hayati wa tabai'i an-nufus wa awda' al-mustama', ya, bi asraril hayati, dengan segala kehidupan, wa taba'i wa nufus wa awda' al-mustama'. Wa qad amarana Allah Subhanahu wa ta'ala bi ta'allumil hikmah li anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ja'ana bil hikmah wa sadaqallahu walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Rasulullah itu datang menyeru dengan hikmah. Terus dibaca, antum baca ya, sampai wa da'watun nas tahtaju ilal hikmah. Berdakwah kepada manusia itu memerlukan hikmah. Famimma min rasuli aw nabiyyin jaa ilan nasi bihadyi aw amrin bitablighi risalatin illa wa a'tal hikmah. Jadi tidaklah Allah utus semua nabi ke muka bumi ini untuk semua rasul, maaf ya, ke muka bumi untuk berdakwah kecuali dengan hikmah. Ma'atil karisalah wa hadal had yaqulul haq subhanahu wa ta'ala faqad atayna ala Ibrahim alkitab wal hikmah. Faqad atayna, kami telah utus datangkan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wal alkitab wal hikmah, dengan kitab dan hikmah. Wa atainau mulkan azima, dan diberikannya mulkan aziman, kerajaan yang agung. Wa in 'allamtukal kitab wal hikmah wat taurata wal injil. Nah, ini untuk Nabi Isa. Wa qatala Dawuda Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Ini untuk Dawud, diberikan hikmah. Rasulullah diberikan hikmah. Daud diberikan hikmah. Isa diberikan hikmah. Nabi Ibrahim diberikan hikmah. Walaqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur lillah. Luqman bukan seorang nabi, tapi diberikan hikmah. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, surat Luqman. Terus selanjutnya wa ilmu dakwah, bisa baca sendiri. Jadi membutuhkan ilmu dakwah sangat. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Jadi para mahasiswa ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan besar antum berada di daerah masing-masing, maka kesempatan ini jangan antum sia-siakan untuk pertama berdakwah kepada diri antum sendiri. Terkadang menjadi soleh itu tidak mudah, berat, karena ujiannya pun di samping kiri, samping kanan, depan dan belakang. Apalagi kita mau menuju ke muslih, yaitu orang yang memperbaiki. Maka kalau misalkan kita tidak menjaga ketakwaan kita dengan kesolehan kita, maka bagaimana kita menjadi orang yang mengislah? Maka soleh itu harus dipertahankan, terus diperjuangkan, ya. Pada kesempatan ini antum sangat luar biasa, sangat dipantau sama keluarga antum, masyarakat antum, teman-teman antum dan sebagainya. Celananya jangan panjang ataupun jangan sampai lutut, karena kan sudah tahu batasan-batasan aurat gitu. Ngomong sama orang tua tidak boleh mengeraskan suara. Karena apa? Umar dan Abu Bakar hampir binasa di dalam surat Al-Mujadilah, ya, berselisih di depan Rasulullah dengan suara yang keras. Begitu juga dengan memanggil orang tua, tidak boleh berselisih dengan yang lain di depan orang tua. Itu dakwah juga, ya. Antum kesempatan besar untuk berdakwah di sana.
sebelum antum datang ke sini. Sembari kita belajar bersama, sembari antum praktekkan di rumah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Sudah selesai al-faslul awal. Insyaallah nanti kesempatan kemudian kita lanjut al-faslul asani, ma'nal Islam wad din wal aqidah. Insyaallah. Barakallahu fik. Sahalallahu umurakum fid din wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.